Pak Ustadz, saya galau. Kenapa, Bu? Setelah kajian hari ini, saya berpikir untuk menceraikan suami saya. Karena suami saya itu tukang besi, Pak Ustadz. Apakah harus saya ceraikan, terus saya cari penjual parfum? Aduh, salah ini. Ini analogi. Suami ibu soleh nggak soleh banget, Pak Ustadz, tapi tukang pandai besi. Itu kalau pulang ke rumah memang bau, Pak Ustadz. Aduh ya, selama soleh, rumah tangga nggak ada masalah, jangan minta cerai. Ini perumpamaan dari sisi pengaruh, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jalisis salih was-saw kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman duduk, sahabat yang soleh dan yang buruk itu seperti penjual parfum dan pandai besi. Jadi perumpamaan sahabat yang baik, perumpamaan teman duduk yang solehah, itu seperti ibu bergaul dengan tukang jual parfum. Seperti ibu main ke toko parfumnya. Dan perumpamaan sahabat yang buruk, sahabat yang fasik, itu seperti tukang besi atau ibu main ke toko besinya. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka. Kalau ibu main ke teman ibu yang punya toko parfum, itu kata baginda Rasul SAW kemungkinannya ada 3, Bu. Kemungkinan yang pertama, dia memberikan ibu parfum tersebut. Masya Allah, dikasih tuh sama dia. Dikasih yang produk atau yang tester, Bu? Ya terserah dia, ibu nggak usah kepo. Pokoknya dikasih aja. Itu kemungkinan pertama. Dapat hadiah, mungkin untung gitu loh, ada produk lebih, kasih nih buat ibu, cobain deh. Kemungkinan yang kedua, kalau dia nggak kasih, imma an tabta'amin, ibu beli gitu loh. Udah di sana 1,5 jam kok nggak dikasih juga, yaudah terpaksa gue beli deh, gitu. Ibu beli tuh, karena dia nggak ngasih, ibu beli. Kemungkinan yang ketiga, kata Nabi SAW, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kemungkinan yang ketiga, ibu mendapatkan aroma yang harum selama di sana. Begitu. Dia nggak ngasih, kita juga nggak punya uang, atau ada uang tapi alokasinya bukan beli parfum. Tapi selama ibu di toko parfumnya, wangi tuh, Bu, gitu loh. Apalagi sambil iseng-iseng yang protester, serat, coba lagi, serat, gitu lah. Terus serat lagi. Walaupun nggak beli, tuh tester tinggal setengah aja, Masya Allah ya. Wangi tuh, Bu. Misalnya toko parfumnya di rumah dan itu hanya perempuan aja, jadi boleh gitu loh. Nggak ada laki-laki yang bukan mahram. Itu jadi wangi intinya, Bu. Mau opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga, jawabannya wangi gitu loh. Wangi. Enak tuh gaul sama itu. Ya. Adapun bergaul dengan sahabat yang buruk, itu seperti main ke teman yang menjadi pandai besi.
Kemungkinannya ada dua. Imma an yuhriqa thiyabak. Kemungkinan yang pertama, percikan apinya itu akan mengenai gamis ibu, baju ibu, akhirnya bolong, sedikit kebakar. Kalaupun percikan itu nggak kena, tidak mengenai baju kita, wa imma an tajida rihan khabitha. Kemungkinan yang kedua, begitu ibu keluar dari toko besinya, ibu dipenuhi bau apek, kata Nabi SAW. Bau, gak enak deh. Oh bau apek. Itu tuh Bu. Masya Allah. Ya ibu-ibu sekalian, itu teman Bu. Makanya ibu mau pilih parfum atau mau pilih besi. Ini yang harus ibu-ibu putuskan. Artinya apa Bu? Sahabat itu punya pengaruh, ya. Artinya apa ibu-ibu sekalian? Sahabat itu punya pengaruh. Jangan salah paham, ibu catat loh. Karena saya pernah ngisi di kajian, itu ada ibu-ibu yang salah paham. Begitu ngaji hadis ini, bukannya terinspirasi, semangat, justru galau nih ibu. Terus habis kajian tuh ibu datang ke saya, Pak Ustadz saya galau. Kenapa Bu? Setelah kajian hari ini, saya berpikir untuk menceraikan suami saya. Karena suami saya itu tukang besi Pak Ustadz. Apakah harus saya ceraikan, terus saya cari penjual parfum? Masya Allah. Dia mau cari ke Tebet, mau cari ke mana Condet, mau cari ke Tanah Abang. Aduh, salah ini. Ini analogi. Suami ibu soleh nggak soleh banget Pak Ustadz, tapi tukang pandai besi. Itu kalau pulang ke rumah memang bau Pak Ustadz. Aduh ya. Selama soleh, rumah tangga nggak ada masalah, jangan minta cerai. Ini perumpamaan dari sisi pengaruh ibu-ibu. Dari sisi pengaruh. Sahabat yang baik itu akan mempengaruhi ibu-ibu sekalian. Sehingga aroma kehidupan ibu akan wangi. Wangi dengan akidah yang benar. Wangi dengan iman. Wangi dengan ketakwaan. Dan kalau ibu bergaul dengan sahabat yang buruk, yang suka gibah, yang suka fitnah, yang malas ibadah, maka dia akan membuat kehidupan ibu penuh dengan bau apek kemaksiatan, bau apek dosa, bau apek gibah dan fitnah. Ini yang perlu kita camkan ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, as-sahibu sahib, kata para ulama, sahabat itu menarik kita, menarik. Sahabat itu menarik, bukan menarik kita menarik konotasi maknawi ya, bukan, tapi menarik benar-benar kita ditarik gitu loh. Ini yang perlu ibu camkan. Jadi pelajaran yang ingin saya sampaikan ke ibu-ibu dari para ulama, ibu harus garis bawahi bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Itu camkan baik-baik. Makhluk yang lemah. Khususnya kita itu sangat lemah dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, Bu.
Manusia tuh lemahnya minta ampun. Manusia itu lemah. Khususnya kalau manusia lemah banyak, jelas ya dalam Al-Quran ya, dalam surat An-Nisa misalnya ayat 28 Allah berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Dan di antara kelemahan kita tanpa terkecuali kita lemah dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Kita sangat terpengaruh dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Oleh karena itu ibu catat baik-baik, organ-organ tubuh yang paling sering disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim bersamaan adalah apa, Bu? Hati, telinga, mata. Itu poinnya. Ambil contoh satu aja, surat Al-Baqarah ayat 7. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala, Allah menutup hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Kenapa nggak kaki disebutin, Bu? Kenapa nggak lisan yang disebutkan? Kenapa nggak tangan atau tangan yang disebutkan? Kenapa nggak leher? Ibu-ibu catat baik-baik, karena hati adalah raja. Apa, Bu? Raja. Sebagaimana ucapan Abu Hurairah, Al-qalbu malikun, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hati itu raja. Dan raja menggerakkan, raja yang memutuskan, raja yang membuat sebuah kebijakan yang akan diikuti oleh seluruh anggota badan. Makanya kata Nabi, idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau rajanya baik, hatinya baik, maka seluruh jasad akan baik. Kalau hatinya rusak, itu tangan rusak, lisan rusak, kaki rusak, semua rusak. Bu, semua raja dalam membuat keputusan, dalam membuat kebijakan, dia butuh data. Betul nggak, Bu? Butuh data. Dia butuh informan. Makanya BIN itu laporannya misalnya ke RI 1. Panglima TNI laporan kondisi Indonesia ke RI 1. Kapolri laporan ke RI 1. Butuh data. Adapun kalau rajanya hati, maka informan hati adalah mata dan telinga. Itu informannya. Kalau yang dilihat dan didengar positif, hati akan kasih kebijakan positif. Kalau yang dikasih informasi negatif, hati akan negatif. Itu lemahnya kita. Sehebat-hebat apapun orang, kalau setiap hari dikasih data yang negatif, dia akan rusak, Bu. Rusak. Ibu naksir tas dari 3 tahun yang lalu. Ibu nabung selama 3 tahun. Sampailah uang kekumpul untuk beli tas tersebut setelah 3 tahun. 3 tahun nggak kuliner, 3 tahun pengiritan, tibalah hari H, uang kekumpul, dan hari ini ibu berangkat untuk beli tas tersebut. Lalu tanpa direncanakan ada 9 teman ibu main ke rumah.
Kamu mau kemana? Aku mau beli tas. Ya udah kita temenin yuk, teman jalan. Sampai di tas, ibu ambil tasnya, ibu jinjing, terus ibu minta pendapat ke 9 teman ibu yang gak janjian sebelumnya. Main, berangkat ke toko tas. Menurut kalian gimana? Aku cocok gak pakai ini? Aku tambah cantik gak? Yang pertama bilang, kamu jadul. Yang kedua, jelek. Yang ketiga, cupu. Yang keempat, tuh tas kampungan. Yang kelima, udah ketinggalan zaman. Itu boomingnya 3 tahun lalu, sekarang udah beda lagi, Cin gitu, Pak Cin dan seterusnya. Pokok 9 jelek, 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 semua bilang jelek. Saya ingin tanya, jadi beli tuh tas nggak? Ya udah. 3 tahun pengorbanan hancur gara-gara salah milih temen. Gitu lah. Pas ibu pulang, salah satu dari mereka besoknya ke toko tas beli tuh tas, kan begitu. Itu ada skenario terselubung. Itu tuh bayangkan 3 tahun keyakinan. Jadi keyakinan yang sudah terpendam 3 tahun, semangat yang sudah terpendam 3 tahun, itu hancur gara-gara opini 9 orang dalam beberapa detik. Itu masalahnya. Ada seorang anak perempuan, anak kecil. Itu dari kecilnya anak udah cantiknya minta ampun. Tapi dia tumbuh dan hidup di keluarga yang aneh bin ajaib. Semua anggota rumahnya atau anggota keluarganya itu selalu bilang kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Itu dari kecil, dari 2 tahun sampai usia 18 tahun, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Begitu usia 18 tahun, kira-kira ini gadis akan percaya diri atau minder? Minder. Merasa cantik atau jelek? Jelek. Padahal cantiknya luar biasa. Padahal mungkin level kecantikannya Miss Indonesia tuh. Tapi dia merasa jelek. Dan kalau dia digodain sama tukang warung terharu, ya Allah ternyata aku laku juga. Ya gimana nggak laku, kamu cantik. Enggak, kata mama aku jelek. Kata papa aku jelek. Rusak tuh semua. Karena jelek, 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 jelek. Itu yang dilupakan banyak kita, sehingga kita akhirnya bergaul sama siapa aja, ya nggak akan istiqomah, bu, habis. Bener sih pas kajian ngangguk-ngangguk, cari tisu, terus gini-gini, gitu. Begitu habis kajian, lo ada di mana? Gue habis kajian di Salman. Kita ngumpul-ngumpul yuk. Udah WK lagi, udah ketawa segala macam, ngakak, ngomongin orang, gibah, fitnah, udah. Ya udah hilang itu, lupa tisu lepek tuh udah lupa tuh gara-gara air matanya, subhanallah. Itu lemahnya orang. Makanya nggak bisa kalau ibu ingin jadi penuntut ilmu sejati, ibu harus jelaskan siapa ring satu ibu sekalian, siapa sahabat ibu, siapa teman duduk ibu, siapa teman main ibu. Kalau nggak berubah.